Halo Sobat Militer, selamat datang kembali di Calon Magister. Drone adalah teknologi yang terbilang baru di kalangan militer Indonesia. Nah, sebenarnya drone yang sering dibicarakan itu apa sih? Well, secara garis besar, drone adalah sebuah pesawat pengintai yang tak memiliki awak. Artinya, seluruh kendali dari drone dikendalikan dari pusat dengan komputer atau remote control. Penggunaan drone ini akan memudahkan sebuah angkatan militer untuk melakukan penyelidikan. Selain itu, resiko terbunuh dari prajurit juga akan rendah. Terpenting lagi, drone bisa dikirim ke tempat yang tak terjangkau manusia dengan sangat mudah. Nah Sobat Militer, inilah 5 drone yang terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan info seputar dunia militer lainnya. Satu, drone tempur elang hitam. Pesawat udara Nirawa atau drone tempur elang hitam yang diproduksi PT Dirgantara Indonesia akan terbang perdana pada Januari 2021. Elang hitam, drone jenis Medium Altitude Long Endurance atau MALE, untuk kombatan itu telah mendapatkan sertifikat tipe dari Indonesia Military Airworthiness Authority atau IMAA. Sebagai upaya kemandirian teknologi pertahanan nasional, drone elang hitam yang berkemampuan terbang selama 24 jam akan dilengkapi dengan senjata hasil produksi PT Dirgantara Indonesia. Pesawat itu merupakan hasil konsorsium Kemenristek atau BRIN dan Kemhan atau Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Drone elang hitam akan berfungsi dalam sistem pertahanan maritim sebagai penginderaan, pemantauan, pengawasan, pengintaian, dan intelijen atau P4I, serta penindakan terhadap ancaman maritim. Dua, drone CH-4. Drone CH-4 Rainbow yang dimiliki TNI Angkatan Udara adalah pesawat tempur tak berawak atau UCAV asal Cina. Drone tempur ini disebut-sebut meniru UCAV Amerika Serikat MQ-9 Reaper. Keduanya sama-sama untuk melakukan serangan yang dipandu dan dirancang untuk menuju target dengan waktu tempuh sampai berjam-jam. Bahkan CH-4 bisa menjalankan misi sampai 14 jam. CH-4 adalah bagian dari rangkaian produk UAV seri Rainbow yang mencakup CH-1, CH-2, dan CH-3. CH-4 saat ini dipasarkan dalam dua bentuk berbeda, CH-4A yang akan digunakan terutama untuk pengintaian, dan CH-4B yang dilengkapi senjata untuk pengintaian dan serangan umum. Seperti dalam desain Reaper, CH-4 mengandalkan badan pesawat ramping yang berisi peralatan optik, avionik, bahan bakar, dan mesin yang menggerakkan baling-baling 3 bilah di bagian belakang badan pesawat. Pada moncong diletakkan sensor dengan infrared dan pengintai laser. Drone ini bisa mengangkut 2 rudal terpandu anti-tank serta bom hingga 349 kg. Ada 4-6 tempat untuk menggantung bom dan rudal. Nah Sobat Militer, sejumlah negara telah menggunakan CH-4, termasuk Mesir, Irak, dan Arab Saudi. Tiga, drone Rajawali 350. Rajawali 350 adalah sebuah drone yang memiliki ukuran sangat besar, bahkan memiliki berat hingga 120 kg dalam wujud sebuah helikopter. TNI AL memesan drone ini dari PT BDP yang dengan sangat ahli mengubah beberapa bagian drone agar sesuai dengan keinginan pemesan. Dalam hal ini adalah TNI AL. Drone helikopter ini sebenarnya nyaris sama dengan drone yang dimiliki oleh TNI AD. Hanya saja karena operasinya di atas laut, bentuknya lebih besar. Hal ini dilakukan karena angin di laut sangatlah besar. Drone Rajawali 350 mengadopsi mesin turbin dengan kekuatan 25 kW. Radius operasi dari drone ini mencapai 120 km dengan ketinggian mencapai 4.500 meter. Untuk masalah kecepatan, drone ini mampu melaju hingga 145 km per jamnya. Rajawali 350 akan digunakan oleh TNI AL dalam mengawasi kapal-kapal di lautan. Drone akan mengirim info ke pusat kapal apa saja yang ada di lautan. Empat, drone Aerostar TUAV. Aerostar TUAV adalah drone hebat yang diproduksi oleh perusahaan spesialis drone kenamaan asal Israel. Drone ini mulai masuk ke Indonesia dan pertama kali diperkenalkan ke publik pada tahun 2012 silam. Drone milik TNI AU ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Dengan panjang mencapai 4,5 meter dan lebar 6,5 meter, drone ini mampu menjangkau jarak hingga 200 km. Artinya pusat kendali bisa berada jauh dari drone hingga memudahkan proses pengintaian.
Drone dengan berat mencapai 210 kg ini memiliki kecepatan jelajah hingga 114 km per jam. Ketinggian maksimal yang mampu dicapai oleh drone ini mencapai 5,8 km dari tanah. Artinya akan susah diketahui oleh musuh saat melakukan misi. Drone ini mampu bekerja dengan sangat baik di daerah konflik untuk melaporkan kondisi terkini secara real time. Lima, drone Hugin 1000 AOV. Drone ternyata tak selalu pesawat mini yang terbang di udara. Drone juga bisa berada di bawah laut. Drone ini memiliki wujud seperti kapal selam tapi tak berawak. Hugin 1000 AOV yang dimiliki oleh TNI AL bisa menyelam dan mengirimkan data pada kedalaman maksimal hingga 3000 meter. Drone akan memetakan bawah laut dan mengirim apa saja yang terdeteksi dengan sangat akurat. Drone ini akan berguna untuk mencari ranjau atau benda berbahaya lain di dalam laut. Selain itu, drone bawah laut ini juga banyak digunakan untuk penelitian ilmu pengetahuan kelautan. Hugin 1000 AOV dilengkapi dengan kendali kemudi dan 3 bilah baling-baling sesuai dengan standar NATO. Untuk masalah kecepatan, drone ini bisa berada pada rentang 2-6 knots. Selain Indonesia, drone hebat ini juga digunakan oleh Angkatan Laut Polandia dan Italia. Wah, hebat sekali ya. Nah sobat militer, demikianlah 5 drone terbaik Indonesia yang menjadi senjata pamungkas TNI. Kedepannya drone ini akan semakin banyak dibuat dan diterbangkan di kawasan vital Indonesia agar tidak kecolongan jika ada penyusup dari negara lain. Bagaimana menurut kalian? Silahkan utarakan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan see you next video.